Sekarang kita berada di hari pertama dari 3 hari webinar yang teman-teman sudah konfirmasi pembeliannya. Dan di hari pertama ini kita akan pengenalan dulu, kita belum masuk banyak teknisnya. Di sini kita akan fokus pada fondasi dan otomasi, tapi masih dalam bentuk gimana fondasi dan penjelasannya. Terus gimana pasarnya dari AI ini dan juga market share yang ada di Indonesia. Jadi di sini targetnya bukan cuma orang-orang yang pengen cari kerjaan, tapi bagi mereka yang solopreneur dan entrepreneur yang sudah terbiasa mungkin dengan baca-bacaan chart market share dan juga market size, ya mungkin orang-orang yang bekerja juga menjadi indikasi bahwa betapa terbukanya pekerjaan di bidang ini karena market size-nya besar gitu. Nah, itu nanti akan dibahas pada hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, ini saya izin dulu membagikan share screen ya. Share screen. Oke. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Harusnya kelihatan. Oke, siap. Mantap. Nah, oke. Sebelum kita lanjut teman-teman, saya pengen membagikan 2 notes penting dari saya. Mas Amin, sebelumnya mungkin ada kekhawatiran ya. Saya lupa kasih notes lagi buat teman-teman. Oke. Jadi ini linknya itu unlisted ya, link YouTube-nya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Ini bakalan bisa ditonton sama orang lain yang nggak bayar gitu ya. Ini linknya unlisted. Jadi hanya yang diberikan linknya yang bisa akses. Kalau misalnya nggak ada linknya, ini tidak bisa diakses begitu. Jadi teman-teman Jadi teman-teman antara yang nanti takutnya di search gitu ya Mas Amin ya, karena ini kan dari YouTube gitu ya, itu nggak bakalan. Jadi ada sistem di YouTube namanya unlisted, dan orang-orang yang dikirim dari linknya, orang-orang yang menerima linknya itu hanya bisa nonton. Jadi yang tidak bayar ya tidak bisa nonton begitu, nggak bisa di search dari YouTube. Oke. Silakan Mas Amin, itu paling notes terakhir dari saya. Siap. Jadi kayak supaya penenang gitu ya. Kenapa nggak pakai Zoom ya? Kan sama aja betul, gitu kan. Betul. Zoom juga dibagikan linknya kan kita nggak tahu ini orang bayar atau enggak kan. Selama dia punya linknya kan ini masuk gitu kan. Iya, betul. Betul, oke. Jadi ya teman-teman ya, kita mau terjun ke teknologi, hal-hal teknis seperti ini nggak perlu terlalu banyak dipermasalahkan. Oke, sekarang lanjut kita masuk ke bukan teknis ya, notes yang pengen saya sampaikan tadi, 2 notes dari saya. Yang pertama itu notes, saya punya kondisi medis, jadi mungkin kalau ada satu momen atau mungkin bakal ada 1-2 momen di tengah penjelasan, saya bakal minta izin ke kamar kecil untuk kondisi medis saya ya. Jadi saya bakal izin sebentar 1-2 menit gitu, nggak lama. Terus kemudian kedua, kalau semisal penjelasan saya terlalu cepat atau cara saya menjelaskan itu terlalu cepat, bisa langsung komentar atau mungkin di spam komen gitu sampai adminnya lihat. Nanti admin bakal langsung kasih tahu ke saya supaya memperlambat tempo penjelasan saya. Oke? Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kita. Ini share full screen kan dulu. Oke. Ini saya coba cek. Semoga kelihatan ya. Baik. Nah, kita bakal masuk seperti yang saya sampaikan sebelumnya ke pengenalan praktis otomasi AI, workflow terintegrasi dan agen pintar. Jadi apa perbedaan antara workflow terintegrasi dengan AI dan apa perbedaan dengan AI agent yang smart gitu, yang pintar. Jadi di sini fokusnya adalah pondasi saja, pondasi dulu. Oke, lanjut. Kita fokus ke yang pertama yaitu definisi, tentunya ya. Paling awal pasti definisi. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan di mana ini adalah sebuah mekanisme teknologi yang memungkinkan teknologi itu sendiri untuk meniru bentuk kecerdasan seperti kecerdasan manusia. Karena kita sebagai apex predator ya, spesies paling tinggi, paling cerdas di dunia ya. Karena kita yang mengendalikan kecerdasan, sehingga kita ingin bahwa ada teknologi yang bisa membantu kita dengan bentuk kecerdasan semirip kita, gitu. Yang bisa running 24/7, yang tidak mengeluh, tidak punya emosi, dan dia bekerja sesuai perintah kita tanpa atau hampir minimal human error gitu. Dengan minimal human error. Nah, gimana maksudnya sebuah
bentuk kecerdasan seperti manusia, yaitu seperti memahami bahasa dan konteks. Nah, ini yang paling penting ya, memahami bahasa dan konteks, belajar dan self-improvement, serta mengambil keputusan berdasarkan data dan hasil pembelajaran yang dia pelajari. Nah, ini yang paling penting dari AI itu. Jadi AI itu pertama dia harus bisa memahami bahasa dan konteks kita, supaya kita bisa memudahkan gitu ya, definisi AI yang bakal kita pelajari. Terus dia belajar dan self-improvement, jadi dia punya data yang membacking dari data-data zaman dulu ya, data-data terdahulu. Terus dia bisa mengambil keputusan berdasarkan data-data tersebut atau hasil pembelajaran yang dia tangkap berbasis konteks yang kita berikan kepada dia. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk ke otomasi workflow dan agent AI. Nah, jadi di dalam pembahasan ini kita bakal banyak membahas tentang dua bidang ya. Jadi hari pertama fondasi, hari kedua tentang AI workflow, dan hari ketiga tentang AI agent berupa chatbot. Di sini bakal kita jelaskan dulu perbedaan antara workflow sama AI agent biasa. Ya, jadi workflow itu sebuah sistem tetap yang sudah ditentukan, tapi kalau AI workflow itu cuma dengan menambahkan AI ke dalam workflow yang tetap tersebut. Untuk membuat pengambilan alur keputusan dari workflow, baik input maupun output, itu menjadi lebih dinamis dan akurat, yang sebelumnya nggak bisa dilakukan workflow biasa tanpa adanya AI, gitu. Ya. Nanti saya kasih contoh di slide berikut, ya. Nah, apa bedanya dengan AI agent? Perbedaannya adalah AI agent itu sama kayak workflow bentuknya, tapi AI agent ini memungkinkan dia menerima input, lalu mengambil keputusan berdasarkan inputnya, dan memanfaatkan tools untuk mengambil keputusan. Jadi AI agent ini mempunyai tools, dan dia bakal memutuskan berdasarkan input yang kita berikan, konteks yang kita berikan, dia mau pakai tools yang mana saja. Ya, terus jadi dia nggak bakal pakai semua tools, tidak seperti AI workflow. Di mana workflow itu pasti dia pakai semua tools dalam jalurnya. Dalam jalurnya dia bakal pakai. Beda dengan AI agent, dia mempunyai tools dan dia bakal dia bakal membaca konteks yang user inginkan. Dari konteks yang dia pelajari, dari konteks yang dia pahami, lalu dia akan mengambil keputusan harus menggunakan tools apa supaya memenuhi permintaan si user ini. Nah, itu AI agent. Jadi, AI agent ini berpikir, memahami, dan mengambil tindakan berdasarkan kesimpulan. Jadi, dia membaca konteks dulu. Membuatnya jauh lebih fleksibel dalam memberikan output daripada AI workflow. Ya. Nah, ini adalah contoh AI workflow dan AI agent. Kalau dilihat ya, sebelah kiri ya. Workflow-nya ini panjang banget ya. Dan dia bakal masuk ke semua jalur di sini. Masuk ke semua jalur yang ada dari atas ke bawah ini. Jadi dari kiri ke kanan, atas ke bawah, semuanya pasti dia lalui. Berbeda dengan AI agent, ini kalau dilihat, ini cukup simple ya. Dia mempunyai tools di bawah-bawahnya ini. Ya, di bawah-bawahnya. Ada send simple filler reply, ada get data in time, get user data gitu, get atau save user personalized data gitu. Nah, di sini jadi dia mempunyai banyak tools, dan tergantung dari input yang kita berikan, si AI agent ini akan menentukan tools mana gitu yang relevan untuk dipakai supaya outputnya nanti bisa mendukung permintaan si user. Kalau misalnya permintaan si user tidak ada toolsnya di sini, misalnya toolsnya itu tidak mendukung permintaan si user, dia bakal menjelaskan bahwa saya nggak punya tools nih untuk membantu permintaan kamu saat ini, kayak gitu. Jadi AI agent ini sangat dinamis dan cocok untuk hal-hal yang butuh dinamisme kecerdasan manusia seperti customer service, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Di sini saya bakal bagikan ya, salah satu tabelnya. Jadi kalau kita lihat, nanti saya kasih lihat habis ini contoh workflow AI dan AI agent-nya. Semoga nggak terlalu lama gitu ya. Di sini kalau kita lihat, tingkat otonomi dari workflow itu
pasif ya. AI itu, kalau workflow AI itu pasif, dia rendah atau hampir tidak ada tingkat otonomi sama sekali. Jadi dia hanya bakal mengikuti instruksi atau aliran program yang sudah kita rancang dari kiri ke kanan, atas ke bawah gitu. Sedangkan AI agent itu dia mempunyai tingkat otonomi sendiri, otonomi yang sangat tinggi. Jadi dia bisa memutuskan dia mau pakai tools atau tidak. Di saat konteks user menginginkan hal sesuatu, dia butuh menggunakan tools atau tidak, dia butuh menggunakan berapa tools yang dia mau, ya. Jadi dia bisa memutuskan berapa kali dia menggunakan tools, seberapa banyak tools yang dibutuhkan, atau dia nggak butuh tools sama sekali, dia bisa langsung memberikan jawaban yang sesuai logika gitu. Jadi dia mempunyai tingkat otonomi yang tinggi, dia bisa mengambil inisiatif dan juga keputusan secara independen. Nah, kemudian kalau kita lanjut ke fokus utama dari otomasi workflow itu adalah otomatisasi tugas-tugas spesifik dan terstruktur dalam suatu alur. Seperti misal kalau ada alur dokumen gitu ya, alur dokumen awalnya dari departemen apa gitu, terus departemen kedua, departemen ketiga gitu dalam suatu perusahaan. Nah, itu kan sudah ada alur-alurnya. Itu yang paling cocok dengan sistem seperti itu, workflow. Tapi kalau AI agent, itu dia fokusnya memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dan dinamis. Seperti misalnya orang-orang yang pengen tanya-tanya harga soal, katakanlah seperti chatbot customer service di dealership mobil gitu. Oh, saya pengen tanya Agia ini keluaran tahun berapa dong? Kayak gitu. Harganya berapa? Tipe mesinnya tipe apa gitu. Nah, itu kan butuh sebuah sistem yang dinamis dan bisa menangkap konteks apa yang diinginkan user. Kemudian kalau kita lanjut ke berikutnya, pengambilan keputusan. Jadi kalau kita lihat bahwa workflow itu selalu berbasis aturan prediktif. Kita lihat ya, modelnya nih. Berbasis aturan, dia selalu dari kiri ke kanan dan seluruh jalur ini dari atas ke bawah itu bakal selalu dilewati data. Bakal selalu dilewati dengan data. Berbeda dengan AI agent ya. Jadi AI workflow itu dia statis, sangat statis. Lanjut. Pengambilan keputusan ya, ini sama kayak tingkat otonom. Terus terakhir kompleksitas tugas. Nah, ini mungkin yang bakal membantu membedakannya adalah workflow itu ideal untuk tugas-tugas repetitif yang konsisten dengan pola-pola yang sudah jelas gitu. Terus kalau agent AI itu ideal untuk tugas-tugas yang kompleks, dinamis, dan membutuhkan pemecahan masalah yang mandiri. Oke. Sebentar ya, maaf. Oke, lanjut. Nah, kita sudah bahas tadi beberapa bagian dari AI-nya. Apa itu workflow AI, apa itu agent AI. Sekarang kita masuk ke dampak untuk transformasi bisnisnya. Nah, ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan teman-teman yang mungkin bertanya, apa sih fungsi AI untuk bisnis saya? Atau apa sih fungsi AI yang bakal saya jadikan sebagai pekerjaan yang bisa jadi nilai bargain sama pemberi kerja. Bargain nilai yang bakal kalian tukarkan ke si pemberi kerja, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada 3 poin utama yang saya rangkum. Yang pertama adalah efisiensi. Jadi baik workflow dan AI agent itu berfokus untuk membuat sebuah pekerjaan lebih efisien dengan meminimalisir human error. Ya, jadi biasanya orang yang pengen mempunyai workflow yang sudah ada AI atau pengen integrasi AI agent, itu pada dasarnya mereka sudah mempunyai workflow atau sistem yang terstruktur. Tapi mereka pengen lebih efisien lagi dan meminimalisir human error. Makanya mereka pakai workflow yang ada AI atau AI agent. Nah, terus skalabilitas. Keduanya ini, AI agent dan workflow, itu membuat pekerjaan mudah di-scale. Jadi, selain seperti tadi ya, ada sistem-sistem yang repetitif yang sudah fix seperti itu, gampang dibuat berulang-ulang kali untuk masing-masing departemen misalnya, dan dia siap aktif 24 jam, katakanlah seperti customer service ya. Customer service, kita nggak perlu lagi sewa customer service yang 24 jam. Tapi, customer service chatbot kita itu ready 24 jam, dan dia nggak butuh tenaga manusia, dia butuh listrik doang. Dengan demikian, penggunaan AI dalam bisnis itu bisa mempercepat pengembangan bisnis dan meminimalisir cost. Karena kita hanya tinggal bayar mesinnya. Kita nggak perlu bayar misalnya
BPJS Ketenagakerjaannya, ya. Kita nggak perlu bayar bonus-bonus per tahunnya seperti itu. Ini dalam bisnis saja ya, dalam bisnis saja ya. Terus terakhir, implementasi AI itu merupakan sebuah inovasi untuk sebuah perusahaan itu berkembang. Jadi berinteraksi dengan AI itu atau berinteraksi dengan teknologi terbaru membuat bisnis itu tetap up to date. Dan juga bisa lebih baik dengan interaksi terhadap customer yang mereka miliki, seperti itu. Sehingga dinamis dan fit dengan perubahan pasar yang sangat dinamis. Oke, kita masuk ke perkembangan pasar dan juga trennya. Perkembangan pasar dan juga trennya. Di sini mungkin teman-teman bertanya, apa sih gunanya kalau misalnya teman-teman pengen menjadikan AI engineer ini bukan sebagai bisnis, membantu bisnis teman-teman, tapi sebagai pekerjaan utama. Ya, jadi misalnya pengen menjadi skill utama kalian, melamar ke perusahaan dengan skill saya bisa integrasi AI sistem perusahaan Anda dengan AI. Nah, perkembangan pasar dan tren ini memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa seluas apa potensi teman-teman bisa diterima di dunia AI. Dalam artian, seluas apa pekerjaan yang terbuka karena ada skill AI ini. Itu perkembangan pasar dan tren. Nah, khusus untuk sistem bisnis sendiri, mereka juga bisa menjadikan sistem AI ini jadi bisnis dan juga produk mereka. Karena dengan adanya data dari perkembangan pasar, mereka bisa tahu bahwa kita sekarang mengarah kemana, teknologi sekarang majunya kemana. Karena kita tahu sekarang bahwa industri itu dikendalikan dengan data dan teknologi. Ya, saat ini industri itu dikendalikan arahnya oleh data dan teknologi. Nah, kalau kita lihat di sini, dari data yang saya kumpulkan ya, yang saya dapatkan itu hanya dari source-nya di kanan bawah ini ya. Karena saya nggak dapat source yang lain yang bisa memberikan data secara gratis. Jangankan yang gratis ya, data yang berbayar saja susah didapatkan untuk daerah Indonesia ya. Jangankan yang gratis, yang berbayar saya susah. Jadi saya pakai saja data dari businessindonesia.org ini. Nah, mereka ini mengambil survei dan berdasarkan survei mereka, 83% bisnis di Indonesia itu berkeinginan untuk mendigitalisasi sistem mereka. Karena merupakan komponen yang sangat berdampak di tahun 2030 nanti. Dan ini lebih besar daripada survei secara global, di mana survei mereka secara global itu hanya mendapatkan 60%. Jadi, di kita di Indonesia, 83% bisnis itu pengen digital. Ya wajar ya. Kita negara dengan bentuk kepulauan. Kalau bisnis-bisnis itu tidak mendigitalisasi sistem mereka nggak bisa jangkau posisi pasar yang lebih besar gitu. Sehingga kalau dilihat secara global, apalagi di daratan-daratan yang besar, mereka mungkin nggak perlu penting-penting mendigitalisasi sistem karena jangkauan pasar mereka lebih luas dari kita yang berbentuk kepulauan. Jadi kita yang berbentuk kepulauan lebih butuh digitalisasi supaya lebih gampang menjangkau pasar. Nah, penyebab antara lain ingin mendigitalisasi sistem itu karena ya seperti yang saya bilang memperlebar akses digital, investasi dan upaya menjaga lingkungan. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Serta peningkatan usia dan menurunnya usia produktif. Ini yang sangat saya highlight di setiap kali saya membacakan data ini kepada teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, 54% di Indonesia alasan dari bisnis yang mereka survei itu karena adanya penurunan usia produktif kerja dan penuaan usia produktif kerja. Jadi orang-orang yang sudah siap kerja, yang mereka rasa bisa kerja, itu sudah mulai tua dan sudah tidak siap lagi untuk produktif. Itu kan sedikit kontradiktif dengan keadaan Indonesia saat ini. Karena kita kan seharusnya berada dalam bonus demografi gitu ya kan. Karena bonus demografi itu berarti kita berada di masa-masa orang-orang muda itu malah yang jadi dominasi di suatu negara yang siap produktif. Tapi kenapa alasan di sini 54% bisnis mereka itu ternyata beralasan bahwa peningkatan usia dan menurunnya usia produktif. Itu artinya mereka sudah mulai kurang percaya bahwa orang-orang sekarang mempunyai skill yang mumpuni untuk kerja di bidang mereka, untuk kerja dan membantu sistem digital mereka.
Jadi ini teman-teman menjadi salah satu poin yang harus di highlight ya. Karena ini berarti kepercayaan industri-industri terhadap anak-anak muda itu mulai menurun. Berarti kita harus upskill nih. Kita harus tahu value kita harus tahu skill kita, dan kita harus mulai menunjukkan bahwa kita bisa loh sebenarnya. Dan oke, ini kalau dilihat ya, bukan salah satu ya, IoT dan AI itu diekspektasikan menjadi salah satu inovasi untuk meningkatkan efisiensi manufaktur. Kalau kita lihat di sini ya, di data yang dari source businessindonesia.org ini, itu beberapa perusahaan seperti, mana ya, perusahaan otomatis. Nah ini, PT Astra Grafia Terbuka dan PT Omron Manufaktur itu bekerja sama untuk membuat sistem IoT dan AI. Ya, jadi IoT dan AI ini diprediksikan akan meningkat dengan ekspektasi yang tinggi dalam waktu dekat gitu. Nah, oke. Terus lanjut, kita ekspektasi pekerjaan baru yang muncul itu sekitar 170 juta pekerjaan dan akan menggantikan 92 juta pekerjaan saat ini, menghasilkan 78 juta pekerjaan baru. Dan ini membuat urgensi di mana pekerjaan saat ini itu butuh upgrade skill. Dengan estimasi 40 pekerjaan di masa depan, itu akan sangat mengedepankan skill terkait dengan AI dan Big Data. Sebentar saya berikan datanya. Nah ini, data yang bakal dibutuhkan atau skill-skill yang bakal dibutuhkan di tahun 2030 ya, dari di tahun 2030. Nah, di 2035 yang paling diutamakan itu berdasarkan survei mereka saat ini itu resilience, flexibility, and agility. Ini kalau lihat analytical thinking, creative thinking, talent management, AI dan big data itu masih 54%, masih rendah. Ya. Tapi kalau kita lihat di tahun 2030, AI dan big data itu 100% menjadi skill yang dibutuhkan di dunia industri. Creative thinking 77%, teknologi literasi 71%, network and cyber security 71%, dan terakhir analytical thinking 64% tetap dibutuhkan ya. Oke, kita lihat bagaimana market share dan market size-nya di Indonesia. Kalau kita lihat ya, AI market share total di Indonesia itu lumayan masih rendah sih, masih sekitar 380 juta US dollar di tahun 2024. Nah, diproyeksikan itu 995 juta US dollar dengan CAGR atau compound annual growth rate di 25%. Itu artinya compound annual growth rate-nya itu tiap tahun kalau ditambahkan itu sekitar 25%. Makanya ini lebih tinggi daripada CAGR dari software biasa ya, seperti software development ya, software developer biasa, software engineer biasa itu hanya jatuh sekitar di 15-16%. Bahkan di IoT sendiri yang sudah mulai berkembang besar itu sekitar 18%-an saja, dan AI itu tembus sampai 25%. Ini berarti perkembangan AI di Indonesia itu sudah berjalan sangat signifikan. Terus ada automation and control system. Nah, ini IoT yang saya bilang tadi, ada 119,3 juta dengan proyeksi 180 juta di 2030 nanti. CAGR-nya cukup rendah di 8,6% ya. Jadi CAGR itu compound annual growth rate. Jadi semisal satu tahun itu kita dapat 1%, misal seperti itu ya. Kalau ditambah-tambahkan dengan menambahkan keuntungan dari tahun sebelumnya, itu adalah CAGR kayak gitu. Jadi itu artinya adalah compound. Compound itu ditambahkan dengan keuntungan sebelumnya. Bertumpuk, compound annual growth rate. Kayak gitu CAGR. Dan ini kalau dilihat, automation system secara keseluruhan, itu CAGR-nya sampai 10%, dan kontribusi ekonomi pada tahun 2033 nanti, itu sekitar 6,5 miliar US dollar. Ini cukup besar ya, untuk di bagian Indonesia yang kalau kita bisa lihat, cukup ketinggalan di dalam bidang teknologi terapan seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di automation and control dari Mordor Intelligence, ini dari salah satu data lain yang saya dapatkan, itu tetap dia dapat sekitar 8,6% ya CAGR-nya. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Tren AI dan otomatisasi itu terus berkembang pesat dengan proyeksi pertumbuhan yang signifikan baik untuk peluang bisnis maupun bidang karir di masa depan. Jadi saya sudah sampaikan tadi apa sih gunanya tren
tren pasar yang saya jelaskan ini untuk teman-teman sekarang yang pengen jadikan ini sebagai karir, sudah jelaskan. Dan sistem berbasis AI itu mampu meningkatkan efisiensi, mempermudah perawatan, dan membantu menjaga kualitas layanan secara konsisten. Berbeda dengan manusia, AI itu tidak terpengaruh oleh emosi, sehingga berpotensi menurunkan human error akibat faktor emosional. Namun ya hal ini tetap diperhitungkan dengan data dan etika agar AI itu tidak membawa bias yang tersembunyi gitu. Biasanya kan kita taruh prompt kita gimana gitu. Dan alhasil mungkin saya tutup dengan mengatakan inilah saat yang tepat untuk mulai meng-upskill dan mengembangkan diri dengan ekosistem AI dan otomatisasi. Oke, mungkin itu saja kesimpulan yang full teori pada hari ini ya. Mungkin ada teman-teman yang pengen bertanya, saya persilakan dan saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan moderator. Ya, jadi kesimpulan dari hari ini ya. Jadi buat teman-teman semua memang hari ini tuh kita full teori. Hari kedua, hari ketiga nanti bakalan praktek. Jadi kalau misalnya kita praktek langsung tanpa tahu fundamentalnya itu sama aja gitu. Sama tahu kita fundamental dulu ketika kita belajar jalan ya, ketika balita kan fundamentalnya sebenarnya untuk kita bisa berpindah dengan cepat kayak gitu. Atau mobil gitu ya, kenapa buat mobil kan fundamentalnya berpindah dengan cepat begitu. Nah, jadi kita hari ini itu semuanya full teori. Jadi kesimpulan yang kedua, banyak kesimpulannya Mas Amin ya. Kesimpulan kedua itu adalah jadi buat memang udah saatnya AI ini harus diseriusin, bisa dibilang begitu. Kenapa? Karena ini masih blue ocean gitu, masih biru banget. Jadi sebelum merah ya, itu kayak contoh mungkin teman-teman ada yang bisnis fashion, ada yang bisnis skincare itu kan udah merah banget. Nah, saatnya diintegrasikan dengan AI begitu. Oke, kita buka langsung sesi tanya jawab. Nanti admin silakan untuk memilih ya pertanyaan mana yang bakalan kita tanyakan kepada Mas Amin. Silakan Mas operator untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, izin tanya ke Miftahul. Jadi kapan penggunaan workflow AI dan kapan penggunaan AI agent? Nah, Dari Mas mantap. Muhammad Iqbal. Mantap. Ini saya coba berikan gambaran dulu. Saya coba tarik ke sini. Ini kelihatan nggak? Sebentar. Oke, kelihatan Mas Amin? Oke, kelihatan ya. Jadi sebentar saya bakal buka dua dulu. Ini contoh yang memang benar-benar saya maksudnya masukkan ke dalam teori tadi ya. Jadi ini workflow yang teman-teman lihat di teori tadi. Ya sedikit berbeda karena ini sudah saya modifikasi lebih optimal lagi. Nah ini teman-teman merupakan sebuah sistem scanning invoice ya. Sebuah sistem scanning invoice dan ini workflow. Sebuah sistem scanning invoice, tapi ini teman-teman bukan invoice yang cuman kayak invoice. Sebentar ya, saya perlihatkan dulu model invoice-nya. Bukan kayak invoice yang cuman lurus gitu, yang keluar dari kasir-kasir Indomaret kayak misalnya seperti itu bukan seperti itu. Ini workflow untuk invoice yang lebih kompleks dari itu. Sebentar saya coba mana ya. Nah ini, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini memang invoice nyata yang ada di dunia nyata. Workflow ini saya gunakan untuk membantu teman saya di toko kelontongnya. Karena toko kelontongnya itu punya invoice yang segudang gitu ya, banyak banget. Karena setiap kali dia memesan barang, itu lihat nih, dia harus bukan scan ya, catat satu persatu, dia harus tutup satu bagian ya. Misalnya kalau kita mau catat nomor 8 ya, kode nomor 8 ini Garuda ya, brand Garuda. Kita harus tutup dulu ini yang data-data di bawahnya. Terus kita lihat ini apakah ada kenaikan harga dan dibandingkan dengan data yang ada di database. Apakah ada kenaikan harga tidak? Nah, ini kan lama gitu ya.
Jadi saya buat sebuah sistem workflow-nya. Karena sebuah sistem workflow-nya itu kita sudah tahu tertata. Kita tinggal bandingkan data, kita tinggal cek datanya, apakah datanya ini ada atau ada kenaikan atau tidak, atau stoknya tinggal sedikit di gudang gitu, semisal seperti itu. Jadi workflow ini akan memberikan informasi-informasi penting yang krusial tersebut, penting yang krusial. Jadi informasi-informasi yang repetitif, ya. Daripada dia harus cek satu persatu, dia langsung scan satu invoice penuh seperti ini, ya, satu invoice penuh, dan dia bakal memberikan bagian mana saja yang ada perubahan datanya. Nah, kenapa ada AI di sini? AI di sini akan membantu memetakan tulisan-tulisan yang ada di invoice ini. Tanpa adanya AI, ya, tanpa adanya large language model seperti ChatGPT, sistem seperti ini nggak mungkin berhasil. Coba tanya saja kepada senior developer manapun, mereka kalau mau bikin yang namanya OCR atau Optical Character Recognition, itu mereka pasti bakal merekonstruksi istilahnya, berusaha menulis ulang dari hasil scanning OCR, kiri ke kanan, atas ke bawah. Jadi dia bakal baca misalnya dari kiri ke kanan ini nomor faktur penjualan. Tapi beda invoice, beda perusahaan, itu beda tulisan di kiri atasnya. Biasanya ini tulisannya di atas ada PT apa dulu, atau di atas itu nomor fakturnya apa dulu. Ini kan kalau di sini nomor faktur penjualan duluan. Siapa yang tahu bahwa ternyata di kiri itu adalah nomor perusahaan duluan. Nah, kalau tanpa adanya LLM, itu kita bisa error. Kita bisa membuat sebuah sistem yang terlalu kompleks, sehingga kita tidak lagi bisa memaintain sistem tersebut. Jadi tanpa LLM, membuat sistem seperti itu hampir mustahil. Nah, itulah sistem contoh workflow di mana ini men-scan satu invoice penuh seperti itu, memberikan, ya, mengganti titik koma, di sini ada alur-alurnya, ya. Di sini ada invoice header, kita cek invoice headernya isinya apa saja. Terus di sini kita set struktur supaya hasilnya, outputnya selalu berisi struktur yang kita inginkan. Sehingga pas masuk ke aplikasi yang kita tentukan, dia bakal mempunyai selalu struktur yang sama, meskipun invoice-nya bakal berbeda-beda nih. Ini kan kalau dilihat contohnya di kiri atas ini nama PT duluan. Kalau yang di sini ya sama. Kalau yang ini kebetulan sama, nomor fakturnya duluan. Karena ini berasal dari perusahaan yang sama, PT Sinar Niaga Sejahtera, ya. Nah, tapi kalau misalnya yang berbeda seperti ini, kita gunakan workflow seperti ini bakal menghasilkan output yang sama, walaupun input invoice-nya itu berbeda-beda. Nah, itu workflow, ya. Karena dia fokusnya statis. Kita cuma tinggal mengetahui apa data-data barang di dalamnya, kita bandingkan dengan database, lalu habis itu kita pengen lihat data mana saja yang ada perubahan harga, kayak gitu, Mas. Berbeda dengan kalau misalnya yang chatbot, ya, ini agak panjang, ya, jawaban pertanyaannya. Berbeda dengan chatbot, kalau kita lihat di sini, ya, chatbot itu punya banyak sekali tools. Ini adalah salah satu contoh project saja yang belum berjalan. Ini teman-teman bisa bayangkan bagaimana semisal sebuah chatbot itu bisa melayani mulai dari kasir, waiter, sampai, ya, kasir dan waiter, sampai reservator sih. Waiter itu juga itu sih. Tapi intinya dia bisa menghandle dari reservasi, tanya-tanya menu, apa menu spesial hari ini, terus juga dia bisa menyimpan data personalisasi usernya, misalnya terakhir kali dia makan ternyata dia suka yang meaty. Jadi kita bisa menyarankan di datangnya kedua, kita bisa menyarankan bahwa, oh, kamu terakhir makan yang daging-dagingan nih, gimana ini yang spesial today ini, yang kebetulan spesial today itu daging-dagingan, mau coba nggak? Seperti itu. Jadi bayangkan ada chatbot seperti itu. Terus dia juga bisa melakukan transaksi. Jadi si user nggak perlu keluar dari tempat duduknya, pergi ke kasir untuk membayarkan pesanan, memesan pesanan, nggak. Dia langsung bilang ke chatbot, saya pengen pesan ini, berapa harganya, saya langsung bayar di tempat. Sudah selesai. Kayak gitu. Dan ini fungsi chatbotnya. Nah, di sistem-sistem yang butuh dinamisme input dan output seperti itu, kita butuh AI agent. Oke, mungkin itu jawaban yang sangat panjang, ya, dari pertanyaannya. Saya kembalikan ke Mas Yosi. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya, apa Mas Amin? Maksudnya biar ada gambaran, ya.
mungkin terkait dengan workflow-nya begitu, supaya mungkin teman-teman juga bisa kebayang, apalagi besok kita bakalan praktek begitu ya, mungkin kita bakalan membuat simple workflow ya Mas Amin ya, simple workflow, dan nanti mungkin bisa dikembangkan oleh teman-teman. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Timur. Menurut Mas Amin, industri apa yang paling membutuhkan AI saat ini? Apakah healthcare, education, atau bahkan industri lain, khususnya di Indonesia? Nah, mungkin saya dulu yang jawab Mas Amin. Koreksi kalau misalnya salah. Hampir semua bisnis. Nah, itu. Kalau Mas Amin gimana? Benar. Saya juga mau jawab seperti itu. Hampir semua bisnis. Ya. Semua bisnis yang pengen scale pasti mereka membutuhkan sistem otomatisasi. Entah mau di-include AI di dalamnya atau tidak. Ya, karena dari AI sendiri kan itu sebenarnya bisa mengefisiensikan banyak pekerjaan ya Mas Amin, atau bukan banyak pekerjaan sih, banyak job desk ya bisa dibilang ya. Job desk yang panjang itu bisa diotomasikan langsung oleh AI begitu ya Mas Amin. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Muhammad Lukmanul Hakim. Sejauh mana pembuatan AI sudah berkembang di Indonesia? Apakah tetap perlu memiliki skill coding yang mumpuni atau sudah ada tools yang bisa digunakan? Nah, itu gimana Mas Amin? Oke, kebetulan ini kita bahasnya karena topiknya kita adalah sebuah webinar yang tanpa coding ya. Jadi kebetulan kita bakal pakai tools yang namanya N8N ya. Nah, teman-teman tadi ada yang tanya full teori ya hari ini. Ini saya berikan teknisnya, kebingungan kan? Soalnya banyak sekali memang hal-hal yang kita perlu bahas satu persatu, tapi kita bakal bahas itu besok. Besok di workflow kita bakal fokus di workflow dulu. Terus besoknya kita bakal fokus di chatbot. Nah, mengenai apakah kita perlu skill coding atau tidak, itu tergantung dengan kebutuhan project yang ingin kita eksekusi. Kalau kebetulan yang saya kerjakan ini tentu butuh sedikit ilmu pemrograman ya, karena di bagian yang ini ada di bagian execute workflow. Ini berarti saya memisahkan ada workflow tersendiri yang khusus untuk merekonstruksi ulang kalimat seperti ini ya. Jadi pada dasarnya ada bagian dari workflow ini yang saya sembunyikan, karena kalau saya expose di sini bukan soal bukan soal hak ciptanya, bukan, tapi karena waktu saya testing, saya satukan dengan workflow utama, dia crash karena saking besarnya datanya. Jadi saya harus pisahkan workflow-nya. Jadi pas dipisahkan workflow-nya, itu saya coba rekonstruksi manual dulu, susunan kata-kata dari hasil scan yang dia lakukan di invoice ini. Nah, jadi tetap ada codingan di situ, namanya super parser. Kalau di saya namanya super parser, itu codingan yang saya buat untuk merekonstruksi sementara, paling tidak dia merekonstruksi semirip mungkin tulisan-tulisan yang ada di sini beserta jarak-jaraknya. Sehingga saat masuk di extract information, AI bakal mengetahui bahwa ini model ini model invoice yang seperti apa, bagian mana header-nya, bagian mana isi dari invoice-nya, seperti itu. Jadi kalau butuh codingan, kebanyakan kalau kita bisa kreatif nggak terlalu butuh. Tapi pun kalau kita butuh biasanya cuma sedikit-sedikit skill aja. Ya, oke. Thank you Mas Amin. Ini ada beberapa pertanyaan ya di kolom komentar begitu. Download N8N-nya di mana segala macam. Nah, buat teman-teman itu N8N bakalan kita gunakan untuk praktek hari kedua besok dan hari ketiga. Nanti di akhir dari sesi tanya jawab, nanti Mas Amin bakalan memberitahu apa aja yang perlu dipersiapkan, dan itu gratis ya Mas Amin ya, N8N ya? Gratis. Ya, begitu ya. Nanti di sesi akhir bakalan kita berikan persiapan-persiapannya apa saja begitu. Oke, Mas Operator, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Ibnu Zain, potensi di AI automation di bidang agribisnis bagaimana, Kak? Wah, potensi ini masih kedengaran nggak? Soalnya saya sudah ganti mikrofon nih. Oke, masih bisa kedengaran, Mas. Oke, jadi kalau spesifik di agribisnis sendiri saya nggak ahli ya di agribisnis. Tapi kalau saya terakhir lihat informasi mengenai agri teknologi ya, teknologi di bidang pertanian,
itu mereka banyak sudah menggunakan AI, terutama dalam bidang image recognition ya. Jadi analisa analisa image gitu, analisa citra untuk menentukan bahwa tanaman ini sakit apa gitu. Tanaman jenis ini sakit apa kalau misalnya daunnya seperti ini. Jadi tinggal difoto seperti itu. Itu salah satu apa namanya teknologi yang saya lihat berkembang di bidang pertanian ya, teknologi AI. Nah, bukan cuma itu, ada juga dari DJI itu sudah menggunakan AI mapping untuk menandakan titik-titik mana yang harus menjadi prioritas pemupukan. Jadi pemupukan sekarang itu kebanyakan menggunakan drone ya, apalagi di daerah-daerah yang sudah lebih maju. Di Indonesia saya pernah lihat ada sebuah daerah yang sawahnya itu dipupuki pakai drone. Jadi ada drone gitu. Drone-nya bukan cuman kayak drone yang 300 ribuan yang kita lihat di internet ya. Enggak, drone besar 18 jutaan ya. 18 sampai 20 jutaan lebih. Itu dia bawa pupuk sampai berapa liter. Nanti dia bakal mutar-mutar di daerah sawah situ. Dan dia ada mapping tersendiri. Dia bakal mempunyai pola-pola tersendiri itu. Dan itu AI yang menentukan mappingnya gimana. Supaya efisien terhadap penyemprotan pupuknya, efisien terhadap bahan bakarnya atau baterainya. Kayak gitu. Oke. Oke, semoga terjawab ya Pak Ibnu. Oke, selanjutnya dari UPTD Puskesmas Rayu Larangan. Oke. Izin bertanya, misal kita punya kegiatan yang masih manual, kiranya apa yang cocok digunakan untuk input data rutin yang bisa mudah diaplikasikan dan menghemat waktu? Oke, ini mungkin pertanyaannya lebih kepada kegiatannya itu masih rutin gitu Mas, repetitif gitu, masih manual. Nah, untuk input data yang mudah diaplikasikan dan menghemat waktu, begitu ya. Mungkin ini karena pertanyaannya dari puskesmas ya, mungkin ada hubungan dengan rumah sakit, ada data-data repetitif gitu dari data-data pasien misalkan. Nah, itu sebaiknya bagaimana itu, Mas Amin? Oke, pertama saya sempat lihat ini ada apa komentar-komentar soal suaranya pecah. Ya, sekarang masih kedengaran nggak suara saya? Masih kedengaran, masih aman, aman Mas Amin. Ini lebih better. Oke, tadi soalnya mikrofon ini habis baterai. Ini cuma saya cas sebentar, udah. Semoga masih tahan ya. Jadi Iya, ini habis oke. baterai tadi. Semoga masih tahan sedikit ya. Oke. Misalnya kita punya kegiatan rutin yang masih manual. Apa kiranya cocok yang digunakan untuk data rutin yang bisa mudah diaplikasikan untuk dan menghemat waktu? Pada dasarnya bisa-bisa aja. Selama kita bisa mengidentifikasi alurnya. Jadi yang paling penting itu alur dari datanya itu kayak gimana, sehingga kita bisa tahu apa saja yang bisa kita otomatisasikan dari input datanya ya, pengambilan datanya sampai data itu mau dibawa kemana, seperti itu. Pada dasarnya kalau misalnya ada sebuah kegiatan yang memang rutin, yang repetitif gitu, itu kalau misalnya inputnya nggak dinamis, nggak perlu pakai apa namanya AI. Apakah bisa pakai NNN? Bisa banget, karena NNN memang fokusnya ke situ. Tapi nggak terlalu perlu AI gitu, kecuali kita perlu sebuah input dinamis seperti yang saya sampaikan tadi, yang punya saya soal OCR tadi itu, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya yang rutin-rutin misalnya masih manual, bisa banget diotomatisasi. Oh ya, mungkin lebih ke ini ya Mas Aminnya, bersimpelnya adalah ketika contoh kita udah mengerti alurnya, bisa dibilang basic manajemen di perusahaannya lah, misalnya kalau soal data begitu ya. Input awalnya sampai dengan akhir, logika berpikirnya, nah baru itu kita bakalan bisa memikirkan, oke ini bagusnya menggunakan tools apa begitu. Gitu ya Benar, Mas Amin. iya. Betul. Kita harus tahu dulu alurnya kayak gimana. Oke, buat teman-teman ini mungkin pertanyaan 3 terakhir begitu ya. Dan nanti di akhir bakalan dijelaskan sama Mas Amin, NXN itu apa, persiapan-persiapannya apa, begitu untuk besok, dan dijelaskan mungkin karena banyak banget nih pertanyaan Mas Amin. NXN itu apa? Apakah perlu pakai coding atau enggak begitu-begitu. Nah, mungkin di akhir nanti bakalan dijelaskan sedikit aja atau dijelaskan lebih dengan bahasa bayi lah gitu ya. NXN itu apa? Maksudnya supaya teman-teman kebayang, oh ternyata NR itu nggak perlu coding gitu loh contohnya. Oke, kalau gitu pertanyaan ke pertama lagi nih, yang untuk ketiga terakhir. Dari Kak Transbara Al-Fatih. Kak tanya, dalam perusahaan startup, maka bisa efisiensi cost atau tidak perlu peran manusia administratif karena bisa langsung dihandle oleh agent. Berapa persen efisiensinya? Contoh CS, sales, admin, nah itu Mas. Berapa persen efisiensinya? Dari segi budget mungkin ya?
Kalau berapa persen ya, saya nggak tahu karena itu kan porsi-porsi persentase keuangannya yang dibuang di situ kan tergantung masing-masing perusahaan ya kan budget-budgetnya kan Ya. beda-beda. Nah, berapa persen yang dialokasikan untuk sales itu yang bisa diambil bisa diotomatisasi AI itu yang bisa dijadikan berapa persen efisiensinya kayak gitu. Jadi Hmm. misalnya kita mau buat AI agent untuk sales. Nah, sales ini banyak nih. Teman-teman mau bikin AI agent sales di bagian apa? Apakah di bagian yang benar sampai kita nyari leads-nya? Apakah di bagian yang kayak email blasting-nya? Apakah di bagian yang kayak closing-nya ya? Orang yang handle sampai closing gitu. Itu tergantung. Kita harus tentukan dulu bagian di sales apa yang bakal kita gantikan dengan si CS ini. Tapi apakah berapa persentasenya efisiensinya itu tergantung tetap budget perusahaannya. Kalau misalnya budget perusahaannya ternyata kebanyakan uangnya memang keluar untuk sales, karena memang sales adalah penghasil uangnya di situ ya, otomatis dia bisa menghemat sampai sebesar itu. Katakanlah seperti 80% keuangan perusahaan bisa dihandle oleh sales, maka efisiensinya mungkin bisa mencapai 60% atau 50% gitu. Karena nggak semua dari bagian sales itu bisa di-handle oleh AI, tapi kalau mau coba-coba misalnya, oh kayaknya sistem sales kita repetitif banget nih, gampang nih dieksekusi AI. Kita ganti semua aja. Ya udah berarti 80% efisiensi bagi perusahaan, bagi dana perusahaan kayak gitu. Ya. Mungkin efisiensi bisa ke CS ya Mas Amin ya, ke chatbot Iya. gitu ya. Kalau nanti di hari ketiga bakalan kita apa namanya? Bakalan kita eksekusi begitu. Nah, jadi seberapa efisiensi tergantung. Contoh kalau misalnya perusahaan itu ada 10 CS, ternyata bisa dihandle sama AI, ya 10 CS itu bakalan dikerjain oleh satu AI. Nah, benar gitu. Gitu. Itu juga bisa. Gitu Atau maksudnya. ada satu AI, satu CS yang memang tetap harus standby sebagai manusia gitu, dan Ya, sisanya 9 AI. CS lainnya digantikan AI. Itu efisiensinya pasti berpengaruh sekali gitu. Oke, Benar, ya. lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Satria. Pertanyaan Mas, apakah AI agent bisa dikolaborasikan dengan sesuatu yang bersifat dinamis juga? Misalnya SEO yang pertumbuhan teknisnya selalu berkembang namun mengikuti teknis algoritma mesin pencari. Oh, ini Oh, mungkin bisa banget. mengcombine digital marketing ya, SEO Ya. marketing gitu ya, yang selalu ada kata kunci keyword-keyword dari Google. Mereka mainannya SEO dan dikombin dengan AI agent itu bagaimana Mas Amin? Nah, itu. Ya bisa. Kalau apakah bisa dikolaborasikan ya? Jawabannya bisa. Kayak misalnya kita bisa menghandle di sini ada namanya juga integrasi ke namanya Google Trend ya. Coba kita cari. Bisa Jadi diperlihatkan di gambar gambar nggak? ya, Mas operator. Oh, ini masih belum kelihatan Mas Amin. Oh itu, Oh, oh saya iya yang sebelah kanan ya? Sebelah kanan ya? What ya happen next sebelah ya? kanan. Ya, Ya, di sini kelihatan. ada bukan Google Trend ya, Google Analytics. Nah, ini bisa dihubungkan ke Google Analytics. Jadi ini kan bisa dicek apakah misalnya di Google Analytics ini keyword-keyword yang kita butuhkan apa gitu. Jadi tergantung tools-tools yang kita bisa dapatkan di sini. Kalaupun nggak ada tools yang bisa didapatkan di sini, kita bisa hubungkan melalui HTTP request ya. Dan ini kita bahas lebih jauh di kelas advance kita ya. Tapi Ya, kalau di oke. besok workflow-nya kita bakal bahas yang tentang workflow biasa dan juga besok kita bahas di chatbot atau maaf di AI agent chatbot gitu. Ya. Oke, semoga terjawab ya. Mungkin teman-teman apa sih itu di sebelah kanan itu kok banyak banget tools-toolsnya gitu ya. Nanti NI kan bakalan dijelaskan dengan mungkin bahasa bayi ya Mas Amin ya. Kira-kira itu apa nanti. Oke, pertanyaan terakhir untuk 3 pertanyaan. Oke, ini dari Kak Hafiz. Maaf mau tanya, kan saya telah datang nih, apakah video bakal masih ada di YouTube, jadi saya bisa nonton lagi nanti? Oke, buat teman-teman ya, ini saya aja yang menjawab Mas Amin. Jadi buat teman-teman ya, yang mungkin datangnya telat begitu ya, atau tidak bisa mengikuti, kita tidak ada record. Tapi di hari ketiga, kita bakalan kirim satu link, dan satu link itu nanti teman-teman bisa diarahkan untuk menonton lagi pembelajaran dari webinar 3 hari ini, begitu. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, begitu ya. Jadi teman-teman tinggal nonton lagi nanti aja dan diberikan di hari ketiga lagi untuk mengulang
begitu, untuk mengulang eh, pembelajaran-pembelajaran dari webinar kali ini. Begitu. Oke, karena pertanyaan terakhir sudah selesai nih Mas Amin ya. Mungkin karena kita hanya membahas teori, kita singkat saja begitu supaya tidak begitu begitu panjang dan tidak mengebul begitu ya. Karena mungkin teman-teman udah semangat banget langsung praktek begitu. Oke, besok kita bakal langsung praktek ya Mas Amin ya untuk hari kedua. Tapi kira-kira ini mungkin Mas Amin boleh dijelaskan nggak apa itu NXN dan persiapan-persiapannya dan kenapa kita harus pakai NXN di besok hari begitu. Oke, siap. Ini mantap. Jadi NXN itu dia sebuah sistem untuk mengotomatisasi alur bisnis ya. Jadi memang fokusnya sebuah NXN, aplikasi NXN itu mengotomatisasi alur kerja apapun, alur kerja yang kita inginkan. Nah, sebenarnya ada banyak hal-hal seperti NXN, ya seperti Make.com, Zapier, Latenote, itu banyak yang basisnya juga workflow automation, otomatisasi workflow. Kenapa kita pakai NXN? Yang pertama, dia pertama adalah gratis. Jadi mungkin pertanyaan teman-teman, apakah berbayar? Enggak, dia gratis. Kedua, dia bisa install secara lokal. Ya, jadi kalau dilihat ini ya, kalau dilihat bisa mungkin ditampilkan dari pihak operator. Kalau dilihat ya, ini admin server.local. Ini lokal ya, lokal server saya. Teman-teman mau akses admin server.local nggak bakal bisa ya. Karena ini ada di lokal saya, di server pribadi saya. Jadi server fisiknya ada di rumah saya gitu. Jadi ini bisa diinstal di rumah saya, diinstal pribadi, mau Docker, mau sistem npm ya, instalasi itu tetap bisa. Jadi banyak pilihan instalasi lah istilahnya. Terus dia gratis ya, kalau kata CEO-nya dia sekitar 96 gratis, 96% gratis. Sisanya seperti variabel-variabel atau kerjasama tim untuk antar perusahaan itu sebuah fitur-fitur yang berbayar. Tapi untuk fitur-fitur utamanya sendiri, workflow automation itu gratis. Itu yang pertama kenapa kita pilih NXN. Terus bisa diinstal secara lokal, itu yang kedua. Dan ketiga, komunitasnya luas ya. Komunitasnya luas karena ini gratis dan open source. Jadi banyak yang menggunakan NXN sebagai basis workflow automation mereka sehingga komunitasnya luas. Dan kalau komunitasnya luas, kita makin gampang untuk mendapatkan contoh. Pertama, template-nya. Kedua, permasalahan yang kita hadapi kemungkinan besar sudah pernah dihadapi orang lain sehingga kita bisa dapatkan jawabannya di forum-forum internasional. Dan terakhir, karena di NXN ini fokusnya itu low code, bukan no code. Kalau misal di Zapier atau Make.com itu dia no code sama sekali, walaupun meskipun integrasi ke aplikasinya luas, tapi kalau bagi saya ada sedikit akses ke sebuah sistem pemrograman yang bisa kita manipulasi, itu lebih enak. Jadi low code. Low code itu artinya kita tetap coding tapi apa istilahnya kecil, singkat gitu, atau minim coding. Tapi ada sebuah sistem yang memang namanya sistem yang nggak butuh coding sama sekali. Dan itu kebanyakan bakal kita bahas di pembelajaran kita. Sebuah sistem yang nggak bakal banyak pakai coding gitu. Kalaupun ada pakai coding, saya bakal kasih tahu gimana cara codingnya dan itu bisa kita minta ke ChatGPT kayak gitu. Ya, mungkin bahasa simpelnya NXN itu ibaratkan kanvas ya Mas Amin ya. Kanvas yang bisa kita bikin workflow-nya arahnya mau kemana, dan kebanyakan aplikasi-aplikasi atau software atau apapun itulah integrasi yang open source, contoh kayak GPT, Gemini, Google atau apapun itu yang bisa source-nya, kodenya bisa diambil, key code-nya bisa diambil, itu bisa kita pakai begitu. Baik juga Telegram pokoknya yang open source. Sama juga teman-teman tadi Mas Amin juga mengatakan low code. Artinya low code itu bukan berarti berarti harus pakai kode ya Mas, tidak gitu. Enggak. Jadi ada beberapa sistem yang ada pakai kode, ada yang sistem yang nggak pakai kode gitu loh. Benar. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir jadi harus pakai kode low code. Nah, kenapa nggak pakai Zapier aja yang no code? Nah, jadi sebenarnya bisa ya saya tangkap ya Mas Amin ya. Mungkin koreksi kalau misalnya saya salah. Yang saya tangkap kalau misalnya kita memakai hanya Zapier gitu yang no code,
fleksibilitas kita tuh kurang di sana begitu ya Mas Betul, Amin betul ya. sekali. Iya, Betul sekali. fleksibilitas kita kurang. Tapi teman-teman ada pilihan. NXN juga bisa menyediakan yang no code begitu. Gitu sih. Betul. Apalagi hari kedua, hari ketiga, ya Mas Amin ya ketika membuat chatbot itu no code ya Mas Amin ya. No No code, code no ya. code. Ya, jadi nggak pakai kode tuh nanti hari ketiga bikin chatbot, besok bikin workflow juga tidak ada kodenya sama sekali. Benar. Nah, oke, ini salah satu contoh di mana kita butuh coding ya. Jadi ini yang saya bilang adalah program di mana saya merekonstruksi kembali ya, dan ini cukup lumayan panjang ya. Merekonstruksi kembali kata per kata sesuai koordinat dari hasil scan gambarnya. Jadi yang begini nggak memungkinkan dilakukan di med.com dimanapun, kecuali kita mempunyai program sendiri. Dan ini programnya yang supaya saya gampang ya, pakai Python. Ya. Jadi bukan berarti kita wajib tahu coding, tapi dengan adanya coding, kita bisa membuka cakrawala yang lebih luas gitu. Iya, oke. Mungkin Mas Amin bisa menunjukkan kira-kira yang no code itu gimana Mas Amin dari workflow-nya? Yang Kalau simple gitu. yang no code mungkin yang seperti restoran chatbot ini ya. Ya, Yang saya katakan tadi itu ini nggak ada code nih. Ini ada code ya. Ini ada code. Tapi ini codingnya kayak hanya memisahkan. Ini karena kemarin saya dapati error di sini. Kalau terlalu panjang teksnya, dia bakal error. Dia nggak bakal ngirim. Tapi ini sebenarnya kok bagian coding di sini itu bisa diganti. Ini kan ada chunk size, itu bisa diganti ke mana ya? Nah, splitter kalau nggak salah di sini. Split. Nih, ada token splitter karakter ada di sini. Jadi dia memang sudah ada fiturnya di sini, cuman saya lebih nyaman pakai coding. Tapi pada dasarnya bisa menggunakan yang nggak pakai coding bisa. Iya. Pun kalau misalnya kita nggak ada basic coding, kita bisa minta ke ChatGPT ya Mas Amin ya. Bisa banget nih. Kayak karakter ini kan kalau misal kita pakai ini ada chunk size-nya nih. Ada pembagian dari karakter, berapa karakter yang pengen dilakukan. Ini biasa ditaruh langsung di chat nih sini. Oh, oke. Kata-kata chunk itu jadi keingat main Minecraft itu Mas. Ada chunk size. Wah, sering main juga nih berarti. Oke. Iya, betul. Kayak gitu Mas, mungkin NetN ya, penjelasan singkat terhadap NetN dan kenapa kita pakai NetN. Terus selanjutnya mungkin kita bakal install apa saja ya gitu ya. Iya, mungkin nanti di grup ya Mas Amin ya, boleh di list seperti batch sebelumnya, di list kira-kira apa aja yang perlu diinstal begitu, tapi boleh dikasih tahu sekarang juga Mas Amin. Gitu. Oke. Jadi mungkin saya sudah lupa juga siapa saja yang harus diinstalasi, nanti mungkin di grup ya. Nanti teman-teman bakal saya kasih juga sebuah link dari YouTube gitu ya, yang gampang untuk diikuti. Tapi tenang, itu bukan berarti saya nggak bakal jelasin di esok hari cara instalasinya. Cuman saya pengen kasih duluan, siapa tahu teman-teman pengen ada yang instalasi pengen duluan ya. Saya kasih sebuah link petunjuk duluan. Ini nih, kalau pengen ikutin, bisa ikutin yang ini. Tapi tetap besok saya kasih tunjuk, saya kasih tahu juga gimana cara instalasinya, step by step kayak gitu. Gitu ya Mas Yosi ya? Oke. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait instalasi, sebenarnya sih instalasinya simpel sebenarnya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa nanti dikirim, nanti Mas Amin bakal kirimkan juga untuk step by step-nya, link by step-nya dan download-nya nanti ada di mana aja begitu. Kalau misalnya pertanyaan silakan tanyakan di grup nantinya. Begitu. Oke, kalau begitu Mas Amin mungkin persiapan untuk besok itu udah, dan mungkin boleh di-spill tipis-tipis Mas Amin, besok kita bakal praktek apa ini? Oke. Besok kita bakal praktek tentang workflow gimana kita membuat sebuah sistem yang bisa mengirimkan email, di mana email itu sesuai dengan persona yang kita inginkan pertama, kedua sesuai dengan informasi yang kita tujukan ke perusahaan. Misalnya kita mau mengirimkan sebuah undangan
sales gitu ya. Jadi ini email blaster lah istilahnya kalau dalam marketing ya. Email blaster, misalnya kita kirim ke penawaran produk ke perusahaan A ini bergerak di bidang industri ayam gitu ya, misalnya industri ayam, pemotongan ayam, maka teksnya kita mau pengen si bot ini atau si AI ini memspesifikkan teksnya khusus supaya si perusahaan pemotongan ayam ini tertarik. Jadi kita seakan-akan sudah research duluan kebutuhan si perusahaan ayam ini, seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan menarik ini Mas, dari hukumnya apa ya? Ini NXN harus diinstal atau bisa web based gitu. Nah itu karena ini saya pakai laptop kantor, nggak bisa install sendiri, harus admin. Gitu. Oke. Kalau mau web based bisa diinstal di di server tentunya ya, Yeah. Bisa juga memang sewa gitu. Ada yang memang memberikan sewanya, kalau nggak salah ada yang sampai 30.000 per bulan kalau nggak salah ya. 30.000 atau 20.000 per bulan gitu. Ada bisa disewa seperti itu, bagian di servernya untuk install NXN sendiri. Kalau maksudnya web based itu tetap mau diinstal lokal, mau diinstal di VPS pun dia tetap web based. Maksudnya web based itu adalah dia adalah aplikasi berbasis web. Tidak peduli dia instalnya di lokal atau tidak dia diinstalnya di VPS kayak gitu. Jadi dia kalau misalnya nggak bisa install di laptop kantor, semisal gitu, bisa sewa di VPS. Kalau nggak salah ada teman-teman yang membagikan linknya sekitar 20.000 atau 30.000 per bulan kayak gitu. Paling mungkin teman-teman, NXN itu web base, tapi untuk bisa menjalankan NXN itu butuh server. Nah, Betul, yang diinstal itu servernya, bisa dibilang gitu. Bahasa simpelnya gitu. Ya, ini Mas Yosi lebih gampang menjelaskan bahasa bayinya daripada saya ternyata. Ini kayaknya kayak makanya saya berpikir juga dibahas. Begitu. Oke. Siap. Ya, oke kalau gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah mau serius banget nih untuk servernya juga dipakai begitu ya. Ada banyak link-link WPS, mungkin dari tim Lab juga nanti bakalan kirimkan link WPS-nya, atau dari Mas Amin juga bakal mengirimkan WPS buat teman-teman. Contoh kesulitan ini untuk menjalankan servernya begitu. Oke, berarti besok kita bakalan membahas workflow semacam kayak email blast ya, menggunakan AI begitu, menggunakan NXN, biar lebih simple dari data-data yang sudah kita keep ya Mas Amin, data-data customer ya, atau data-data calon customer begitu ya Mas Amin. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah datang ke webinar ini. Terima kasih Mas Amin untuk hari pertamanya juga. Semoga ilmu hari ini itu berkah. Oke. Terima kasih semuanya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.